Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya ingin melanjutkan bertanya ke pengusaha Pak Leong. Kalau memang fungsi dari anggaran, termasuk defisitnya ya, defisit APBN, itu ternyata bisa mendorong ekonomi lebih tinggi lagi, pengusaha mendukung dong? Ya, mendukung ya. Tapi kan di undang-undang itu defisit APBN 3% ya? Maksimal? Maksimal ya. Artinya, kecuali undang-undangnya diubah? Ya, artinya seperti waktu COVID? Kalau kita ini ikut apa kata undang-undang dulu, Pak. Kita jangan melewati batas-batas yang sudah ada. Mungkin tapi kalau ide-ide radikal ini Bang Nursi yang lebih paham. Kita ini kan dalam koridor undang-undang dan mengikuti pemerintah. Kan masih tetap di dalam koridor 3%. Tapi Bapak-Bapak sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan ada beberapa pernyataan berikut ini. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau ada kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua sini. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun, dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggarannya aja tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Yaitu pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa di Gedung Juanda 1 ya di Kementerian Keuangan. Bang Nursi, kalau melihat itu yang Anda usulkan tadi kelihatannya tidak akan dimasukkan, tidak akan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kelemahan Yudi dia melihatnya krisis 97-98, krisis 2008-2010, krisis 2015, krisis 2020 itu sama. Apanya? Terhadap situasi krisis sekarang. Padahal kalau posisi krisis sekarang, itu semua karakternya berbeda dengan krisis sekarang. Krisis sekarang ini statusnya dalam posisi perang hybrid. Krisis apa yang kita hadapi, krisis apa? Loh, kan diakui sekarang bahwa kita dalam posisi tekanan sehingga dalam tekanan. Dalam tekanan. Tapi tidak krisis. Tidak krisis, tapi dalam posisi ada perbedaan. Ada perbedaan kalau kita lihat bagaimana 97-98, 2008-2010, 2015, kemudian sampai dengan 2020 itu perbedaan kan. Poin Bang Nursi apa? Poinnya adalah ketika Anda melihat situasi sekarang dalam tekanan kayak gini, maka Anda memang mesti keluar dari business as usual. Nggak bisa kan Anda cuma mengambil dalam posisi begini. Harus out of the box. Kalau Anda mengambil konsep prudent, maka bagaimana ngelihat out of the box-nya, bagaimana in the box-nya. Kan itu mesti imbang di situ. Sehingga kita tahu fungsi anggaran itu kan 5. Regulasinya gimana, alokasinya gimana, distribusinya kayak apa, bagaimana stabilisasi, bagaimana alokasi, stabilisasinya mesti dilihat. Nah, kalau Anda sudah bicara alokasi, maka jangan lupakan distribusinya dalam rangka melakukan stabilisasi, sehingga regulasinya benar. Nah, sekarang pertanyaan, kalau dilihat Yudi ngomongnya begitu, pertanyaan besarnya menjadi, dia nyelesain akar masalah nggak? Akar masalahnya adalah bagaimana kita naikin lagi pelan-pelan kelas menengah. Karena akar masalah di situ, sehingga namanya orang yang jatuh pendapatannya ini itu naik. Yudi sebelum sebelum lepas dari yang namanya LPS, dia bilang begini, tabungan dana pihak ketiga di atas 5 miliar meningkat 9,46%. Sementara angka yang pada 100 juta itu meningkat cuma 4,sekian%. Apa artinya? Terjadi ketimpangan. Nah itu juga harus diselesaikan. Jadi dia punya pengetahuan soal itu. Tapi kan ada prioritas dong yang harus segera dilakukan, quick win itu Bang. Apa yang harus dilakukan segera? Kalau tadi kan beberapa masalah itu. Ya, kalau quick win-nya sekarang itu terus Anda tetap berpegang kaku pada yang namanya APBN yang sudah ditetapkan gimana? Maksudnya jadi harus... Karena Anda kan sudah dipegang, Anda dikunci oleh APBN 2025 yang bebannya kepada daerah itu sudah dikurangi menjadi untuk transfer ke daerah cuma 25,4%. Sehingga daerah bikin PBB macam-macam. Kemudian beban pajaknya terhadap belanja, beban pajaknya terhadap yang namanya pendapatan sudah tinggi. Kan udah kelihatan di situ. Kalau Anda berpikir quick win, atasi itu berarti
berarti. Bagaimana supaya tidak terjadi protes pada masyarakat daerah sehingga PBB dinaikin. Bagaimana tidak memukulnya namanya pendapatan masyarakat karena perpajakan. Kan gitu. Pada saat yang sama Anda memberikan kenikmatan pada korporasi dengan tax holiday 20 tahun. Sementara mereka sudah BEP sebenarnya cuma 5 tahun. Gimana? Bang Nursi mendukung kalau misalnya kemudian anggaran itu dimaksimalkan. Defisit maksimal 3% terhadap PDB. Sebenarnya konsepnya bukan defisit kalau saya. Kan Anda pernah punya pembelajaran cantik pada 2020. Burden sharing. COVID. 0%. Itu dilakukan oleh Jepang, itu dilakukan oleh Swiss 0,10%. Burden sharing Kementerian Keuangan Bank Indonesia. Iya, fine aja di situ. Bahkan yang namanya lending rate-nya cuma 0,1. Lending rate-nya 0,2, 0,25. Biasa-biasa aja. Artinya Anda juga tidak perlu juga ketakutan dalam tanda petik shock doktrin pada namanya 3% minus. Nggak gitu juga tuh. Kalau Anda sadar bahwa adalah pencipta uang, bukan pencipta utang. Download Metro TV Extend sekarang.